Oke Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereviewnya di pusaka ketiga. Nah, kapan hari itu teman saya datang ke rumah, Mas Tony, ini saya punya pusaka, silahkan direview nanti untuk bahan belajar bersama dengan teman-teman. Ini adalah pusaka yang bisa dikatakan itu ya lumayan bagus lah. Karena apa? Karena untuk di pamornya ini salah satu dari pamor yang banyak sekali dicari oleh para pecinta tosan aji ataupun juga para kolektor surat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Untuk di pendoknya ini dia pendoknya pendok bunton, tapi untuk di motifnya ini sangat-sangat bagus banget ya. Kayak apa ya? Bisa dikatakan motifnya itu bunga dan juga dedaunan. Seperti ini. Seperti ini. Dan untuk di warangkanya sendiri, nah kayak gini, sangat-sangat ya lumayan bagus lah. Coba kita akan melihatnya pusakanya seperti apa, sobat. Oh, keren banget ini. Nah ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau kita melihatnya di sini, kalau saya melihatnya di sini, untuk pusakanya ini bisa dikatakan utuh, sobat. Bisa dikatakan utuh, dan pamornya pun juga di sini utuh. Saya waktu itu bertanya kepada pemiliknya, ini saya panjenengan dulu dapatnya dari mana ini, Pak? Beliau dapatnya dari teman yang ada di Mojokerto sendiri, dan teman tersebut itu dapat dari seseorang, jadi turun temurun. Jadi bisa dikatakan dari lokasian orang tersebut menjualnya ke teman saya, menjualnya ke teman saya, sebenarnya teman saya juga. Biar nggak bingung, ada seseorang yang punya pusaka turun temurun dijual kepada si A, nah gitu. Nah si A ini lalu menjualnya lagi ke teman saya, gitu. Teman saya, dan akhirnya beliau mendapatkannya. Dulu waktu dalam keadaan pertama kali dia dapatkan, katanya ini masih sangat kotor sekali, Mas Tony. Jadi ibarat kata itu gambling ini nanti pamor apa sudah kurang tahu, tapi waktu itu saya melihatnya ada pamor garis gitu, Mas Tony. Ada pamor garis, sudah langsung terus sudah ini gambling. Kalau memang pamornya bagus ya alhamdulillah, kalau memang nggak bagus ya sudah nggak apa-apa, saya mahari, Mas Tony. Akhirnya setelah diwarangi, akhirnya munculnya pamor Tejo Kinurung ini, sobat. Dan ini bolak-baliknya masih utuh. Nah, garis tepennya, garis wengkonnya ini juga menyambung sampai ke atas. Nah, seperti ini. Dan di bagian tengahnya ini pamornya sodolanang atau sodosalam. Jadi gabungan antara pamor wengkon atau pamor tepen dengan pamor sodolanang ini dinamakan pamor Tejo Kinurung, sobat. Ada juga yang menyebut adek wengkon. Jadi adeknya itu dari satu ini sodonya ini adek, dan wengkonnya ini ya tepinya ini. Ada yang bilang Tejo Kinurung, dan juga ada yang menyebutnya adek wengkon. Jika panjenengan mendengar atau mengetahui bahwasanya ini pamor Tejo Kinurung, lalu ada lagi yang menyebut oh ini adek wengkon, nah itu adalah pamor sama, hanya saja beda penyebutan, sobat. Keren banget sekali. Dan juga untuk ini di bagian gonjonya ini, kalau panjenengan melihat ini buntut urang. Nah ini buntut urang ini seperti ini, dan ini masih sangat utuh banget loh ya. Dan di bagian gonjonya ini juga ada pamornya. Ini ada pamornya, pamor kendit mimang. Jadi dia cuma garis gitu saja. Nah seperti ini. Ini adalah kendit mimang. Saya pun juga mempunyai sebenarnya pamor Tejo Kinurung. Jadi waktu itu memang saya sangat-sangat menginginkan sekali punya keris dengan pamor Tejo Kinurung. Karena apa? Karena dulu waktu saya main ke tempat ke rumah teman saya yang punya ini, sempat saya ditunjukkan koleksinya ini Tejo Kinurung. Saya wah, kapan ya saya mempunyai koleksi pamor Tejo Kinurung seperti itu, saya gitu, sobat. Karena apa? Karena bagi saya waktu itu kok kayak nggak mustahil gitu loh.
saya memilikinya. Karena apa? Karena pamor ini banyak sekali diburu oleh para pecinta tosan aji karena filosofi dan juga karena kelangkaannya. Dilalah ada teman Trenggalek itu dia punya sobat, dia punya keris dengan pamor Tejo Kinurung. Akhirnya saya berhasil memaharinya dan wah, di hati itu perasaan sangat-sangat senang banget gitu. Untuk saat ini saya mempunyai dua pamor Tejo Kinurung, yang satu masih dalam keadaan utuh untuk di pamornya sangat-sangat bagus. Warangkanya waktu itu pun juga sebenarnya bagus, tapi sudah saya maharkan kepada salah seorang subscriber saya karena waktu itu beliau menginginkan sebuah pusakanya itu biar ada warangkanya yang bagus gitu. Dan juga untuk yang kedua, pamor Tejo Kinurungnya agak sedikit ada korosinya, tapi pamornya ngawat sob. Nah sobat, sebagai bahan perbandingan saja, ini tadi miliknya dari teman saya, jadi ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan ini kalau saya boleh bilang ini ngadel meteng sobat, jadi bilahnya itu ngadel meteng, jadi sangat-sangat tebal banget gitu, seperti ini. Dan untuk di pamornya sendiri itu pun juga masih sangat utuh, jadi ini sangat-sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi sobat. Dan ini adalah milik saya pribadi. Kalau yang ini adalah milik saya, dan untuk warangkanya ini sudah saya ganti dari warangka sebelumnya. Yang ini karena warangkanya sebelumnya itu kalau menurut saya pribadi kok kayaknya kurang begitu pas gitu ya, karena di daun ininya, daun warangkanya seperti ini sangat-sangat lebar banget, besar banget, kebesaran gitu. Coba kita akan melihatnya. Ini adalah koleksi dari saya pribadi. Nah ini adalah milik saya, dan ini warangan gawannya, jadi saya mendapatkannya sudah dalam keadaan diwarangi seperti ini. Kalau panjenengan melihatnya, besinya ini seperti kayak kehijauan sobat kalau panjenengan melihatnya. Dan pamornya pun juga pamornya masih utuh, dan di bagian ujungnya ini semacam kayak pamengkang jagat ini sobat. Nah ini, seperti ini, sini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan ini untuk sementara masih belum saya maharkan kalau ini sobat. Kapan hari itu juga ada seseorang gitu yang menanyakan tentang pusaka ini, Mas Tony, apakah itu dimaharkan Mas? Wah, kalau kayaknya masih belum dulu ini Pak. Enggak, soalnya waktu saya melihat videonya di Mas Tony itu ada perasaan di kuping saya kayak gitu. Ada saja setiap orang itu memang. Nah ini adalah yang kedua sobat, ini adalah Tejo Kinurung juga, dan ini saya mendapatkannya dulu hanya bilah saja, jadi tidak ada warangkanya. Tapi saya karena mempunyai warangka yang ini tidak terpakai, akhirnya saya paskan di sini. Dan ini warangkanya pun juga bagus banget loh. Ini ada motifnya, dan pendoknya ini dia sangat tebal, ini masih tebal. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah ini adalah pusaka dengan pamor Tejo Kinurung, hanya saja untuk di pamornya ini sobat, ini sudah tidak utuh lagi, jadi sudah ada bisa dikatakan korosi ya untuk dibilangnya. Tetapi untuk pamornya diraba seperti ini kayak ngawat sobat, jadi dia kayak timbul gitu loh. Nah seperti ini keren banget. Saya mempunyai juga keris dengan pamor yang timbul seperti ini, ada berapa kalau nggak salah, ada dua. Yang satu pamornya pamor adek sodo lanang, yang satunya lagi pamor apa ya, kapan hari lupa saya. Dan yang ketiga ini sobat. Nah ini, kalau yang ini saya maharkan, kalau yang tadi masih belum saya maharkan. Oke sobat, kita akan lanjutkan lagi, akan saya balik untuk kameranya. Kita akan melihat milik dari teman saya ini seperti apa sih keistimewaannya. Nah sobat semuanya, coba kita akan melihatnya. Nah kalau panjenengan melihat di sini untuk di dedernya ini semacam kayak ada mata kayunya sobat ya. Nah di bagian apa ini namanya, pipinya seperti ini ada mata kayunya ini seperti ini bagus banget ya. Untuk di kayunya saya sendiri kurang begitu paham, kira-kira ini kayu apa ya.
Nah, untuk di pendoknya ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di motifnya ini bermotif seperti kayak bunga dan juga dedaunan seperti ini sobat. Nah, coba kita akan melihat dari keistimewaan dari bilahnya. Nah, ini adalah pusaka yang waktu itu saya bermain ke tempat beliau dan ternyata saya disodori pusaka ini sobat. Saya wah, kapan ya saya memiliki pusaka kayak gitu, dan akhirnya saya keturutan atau terwujud apa yang menjadi cita-cita saya sobat. Oh ya, kapan hari itu beliau juga mengatakan bahwasanya jika nanti Mas Tony ada teman-teman yang berminat dengan keris saya ini, silakan, nggak apa-apa, dimarkan saja, katanya seperti itu. Jadi buat sobat, jika ada yang berminat dengan keris dengan pamor Tejo Kinurung ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Coba kita akan melihat pasinya seperti apa ini sobat. Oh, pasinya ini kalau dilihat seperti ini masih utuh ini sobat. Ini sangat-sangat luar biasa sekali ini ya. Coba kita akan buka saja daripada nanggung, biar nggak penasaran ini sobat. Keren banget. Ini masih sangat utuh dan juga masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai koleksi pribadi. Mantap, keren banget ya. Nah, demikian dari sobat, kita sudah mereview dari 3 buah pusaka. Yang pertama adalah kapak Candrasa Temuan, yang kedua adalah Jimatan Semar Kuncung, dan yang ketiga adalah keris dengan pamor Tejo Kinurung. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.